Scene pada manhwa kali ini dibuka dengan sebuah upacara awakening yang akan dimulai segera di Plaza Awakening. Silahkan sentuh monumen awakening untuk membangkitkan profesi kalian. Kelas 3 Zhang Tienu dan Blacksmith. Kelas 5 Lao Shizi Mason. Lihat saja yang mereka bangkitkan hanyalah profesi kehidupan sehari-hari. Dasar sekumpulan sampah, kata dari Feng Yong, pria kekar yang ada di sana. Setelah menonton begitu lama, bahkan jika ada yang membangkitkan profesi pendukung pun tidak akan semembosankan ini. Ya benar, tidak seperti saudara Feng kita yang membangkitkan profesi tempur utama yang terhormat, yaitu adalah Great Sword Warrior, kata orang di sana yang mengomentari. Profesi langka seperti ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang rendahan seperti itu. Tak lama kemudian orang butak ini pun menyeletuk. Siapa yang tidak punya mata beraninya menabrak saudara Feng kita ya? Ternyata itu adalah MC kita yang tadi mengalihkan perhatian. Dia menjadi pusat perhatian kali ini karena dirasa menantang Fang Yang yang barusan. Maaf, aku sedang terburu-buru, jawab dari sang MC yang belum disebutkan siapa namanya. Mereka pun terpancing emosinya. Ternyata dia, saudara Feng. Orang itu terlihat sangat sombong. Mungkinkah dia seorang tuan muda dari keluarga mana? Kata dari anak buah yang menyeringai. Tuan muda apaan? Kau tahu keluarga Lin yang musnah secara misterius beberapa tahun yang lalu kan? Inilah MC kita yang bernama Lin Han yang menjadi pusat perhatian yang baru saja nongol di sana. Anak itu bernama Lin Han. Dia adalah keturunan campuran yang tersisa dari keluarga Lin. Sayang sekali, salah satu dari dua jenius di sekolah pertama dulu kini menjadi sampah. Apa dia masih punya muka untuk datang ke sini membangkitkan profesinya? Kata Yang Feng yang marah-marah. Sampah tetaplah sampah. Untuk apa bermimpi besar? Jadi begitu ya, jawab MC kita sambil menggumam dan masih bersikap tenang. Seekor ayam lemah hanya akan menggonggong dari samping. Apa kau pikir membangkitkan profesi langka sudah luar biasa? Biar kutunjukkan padamu apa itu bakat yang sebenarnya, kata dari MC kita Lin Han yang memberitahu. Tanpa mengoceh panjang lebar, dia pun membuktikan apa yang ditunjukkan dipamerkan kepada orang-orang di sana yang semula mengomentari bagaimana Lin Han ini bersikap sombong. Padahal aslinya dia juga menunjukkan kehebatannya di sana. Saudara Feng, situasi macam apa ini? Cahaya yang terang sekali. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah orang itu seseorang yang jenius? Bagaimana mungkin kebangkitan si sampah itu sebenarnya bisa memicu fenomena aneh seperti ini? Kata dari Feng yang terheran-heran dengan kelihayan yang ditampilkan oleh Lin Han MC kita. Jika membiarkannya bangkit, bukankah aku menjadi badutnya? Prasasti Awakening menunjukkan hasilnya. Kelas 6 Lin Han, profesi tersembunyi Base Master. Itulah yang ditunjukkan, sampai-sampai membuat banyak orang lainnya di sana merasa tercengang, termasuk para ciwi-ciwi ini. Profesi tersembunyi, tapi ternyata Base Master. Sayang sekali, terbangkit menjadi Base Master, dia harus disebut sebagai jenius ataukah sampah. Lin Han hanya membangkitkan Base Master, katanya sekali lagi. Tidak mungkin kau benar-benar berpikir bisa bangkit dari keterpurukanku kan? Kau harus tahu, jika kekuatan binatang yang hanya dikendalikan seperti itu tidaklah cukup, maka kau hanyalah sampah. Untuk melatih binatang yang kuat, kau harus menginvestasikan banyak sumber daya. Tapi apakah kau punya uang yang sebanyak itu? Katanya sekali lagi. Jika kau mau merangkak lewat sini dengan patuh, aku akan memberimu uang untuk membeli anjing cacat untuk dikontrak. Bagaimana? Kata dari Feng yang menantang. Oh iya, bukankah ini adik Feng Yong ya, yang tidak punya apa-apa selain profesinya itu? Harimau tidak menunjukkan taringnya. Apakah kau benar-benar mengira aku terbuat dari lumpur? Tidak membalas omongannya rasanya tidak cocok dengan temperamenku yang meledak-ledak ini. Tapi kalau soal meminjam uang itu tidaklah perlu. Denganmu di sini, kenapa aku harus menghabiskan uang untuk membeli anjing cacat yang lain? Begitulah yang digumamkan oleh Lin Han yang membuat Feng yang makin emosi dibuatnya. Dasar sampah ini. Dia pun langsung menyiapkan tinjunya dan amarahnya pun berapi-api untuk menyerang langsung Lin Han di hadapannya. Lihat saja, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Vus. Namun belum sampai memberikan pukulan, dia malah mendapatkan tendangan dari seorang cewek berambut cepak yang ada di belakangnya. Dia pun terjatuh terkulai tak berdaya. Dan cewek tersebut adalah Bai Bing. Sampah macam apa yang seperti ini berani mengganggu muridku? Dia rupanya adalah seekor guru cuy. Cepat nyala dari sini atau nyonya ini akan mengulitimu hidup-hidup. Begitulah kata Bai Bang barusan. Kita pergi saja, ya udah ayo kita pergi. Meskipun Bai Bang ini hanyalah seorang guru, tapi keluarga Bai bukanlah pihak yang bisa aku provokasi. Kulepaskan Lin Han dulu hari ini. Aku akan bereskan dia lain waktu, kata dari Feng yang menyerah di situ. Nak, kau hebat juga ya, sampai bisa membangkitkan profesimu yang tersembunyi. Guru Bai, kamu ini jangan mengejekku lah.
kata dari Linhan yang mengomentari guru Bai yang memujinya. Dasar bocah nakal, sudah berapa kali ku bilang di luar sekolah kau harus memanggilku kakak. Kau sebenarnya berani diam-diam kabur untuk ikut upacara awakening, berani sekali kau ya, kata Bu Guru Bai yang rupanya udah deket banget nih sama Linhan MC kita. Sampai-sampai bercandanya sudah seperti teman seperti itu. Sakit sekali kakak, ya udahlah aku panggil kakak tapi pelan-pelan. Scene pun lantas berlanjut. Beastmaster itu seperti lubang tanpa dasar. Kamu ambil uang ini dulu, cari seekor binatang yang bagus ya. Tidak peduli bagaimana, tingkatkan kekuatanmu dulu, mengerti? Ya, terima kasih kakak Bing. Nanti aku pasti akan membalasmu dengan menggunakan tubuhku. Wadidaw, maksudnya apaan tuh cuy? Dasar bocah nakal, kebanyakan gaya, kubanteng juga kepalamu, kata dari Guru B yang memperhatikan sekali Linhan MC kita. Scene pun beralih di rumah Linhan. Kali ini kita diperlihatkan bagaimana Linhan saat tinggal di sana. Akhirnya aku pulang. Selanjutnya saatnya aku mulai pamer. Dia pun lantas mengaktifkan sistemnya. Selamat kepada host karena telah berhasil awakening. Sistem Beastmaster level dewa telah diaktifkan, kata dari sistem yang mengaktifkan sistem yang telah diminta oleh Linhan. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya cuy? Tentu saja kita wajib banget lanjut langsung ke chapter berikutnya. Scene pun lantas berlanjut. Dulu Linhan adalah tuan muda tertua dari keluarga Lin, sebuah keluarga besar kelas atas. Tapi 3 tahun lalu keluarga Lin hancur dalam gelombang binatang. Pemilik asli tubuh ini juga meninggal dalam kesedihan. Dan di saat itulah aku melintas dan mengambil alih tubuh ini. Dan aku juga mendapatkan sebuah sistem yang hanya bisa diaktifkan setelah awakening. Ding, sistem sedang diaktifkan. Sudah 3 tahun berlalu, apakah kau tahu bagaimana melewati 3 tahun ini? Berharap pada bintang dan bulan, akhirnya aku berhasil mengaktifkan benda ini. Hari ini aku juga menjadi pria yang memiliki cheat. Inilah informasi sistem yang ditampilkan. Nama Linhan sebagai Beastmaster transisi ke-1 profesi tersembunyi. Level 1, Strength 70, Agility 50, Spirit 110, Constitution 60, Equipment tidak ada, dan lain-lainnya. Host telah menyelesaikan awakening profesi sistem. Best Timer telah diaktifkan, mengeluarkan misi sampingan. Keberuntungan bisa menyelamatkan dari kesialan, tapi uang bisa mengubah takdir. 100.000 koin Tianlong bisa membuka super mode menyenangkan, membuatmu lebih tinggi, lebih kuat, dan juga lebih tangguh. Itulah informasi yang disampaikan oleh sistem. Aku baru saja mendapatkan sedikit uang dari kakak Bing, dan kau sudah mengincarnya, kata dari MC kita yang menyatakan kepada sang sistem. Ambil, aku ingin melihat trik apa yang sistem ini ingin mainkan. Apa yang terjadi? Lalu di mana ini? Karena tiba-tiba saja MC kita langsung berpindah tempat ke sesuatu yang seperti tidak diketahuinya. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi sampingan. Keberuntungan bisa menyelamatkan dari kesialan, tapi uang bisa mengubah takdir. Mode super menyenangkan telah dibuka. Itulah informasi dari sistemnya. Di sana Linhan pun dijelaskan satu persatu bagaimana cara mengerti keadaan sistem yang sudah ditampilkan. Ternyata menampilkan beberapa banyak gambar di sana. Itu seperti gambar seseorang wanita yang sedang bertengger dari lokasi sistem. Mendeteksi bahwa profesi host di transisi 1, jumlah binatang yang bisa dibuka saat ini adalah 1. Apakah ingin membukanya atau tidak? Begitulah tanya dari sistem. Dijelaskan pula setiap 10 profesi dihitung sebagai satu transisi, dan setiap kali aku naik satu transisi, aku hanya bisa membuat kontrak dengan satu binatang. Jika pilihan awalku salah, itu akan langsung mempengaruhi kekuatan tempurku. Aku juga tidak memiliki uang untuk membeli binatang lain. Terlebih lagi, binatang-binatang ini juga produk sistem. Seharusnya tidak terlalu buruk. Ayo bertaruh saja. Lalu, apa yang terjadi jika aku memencet ini? Kata sang MC yang melakukan sesuatu hal. Setelah memencetnya, keluarlah binatang yang sangat mengerikan. Datang binatang, ini adalah binatang pertamaku. Selamat kepada host karena telah membuka salah satu dari 10 binatang buas zaman primordial Celestial Hornet Ant. Ini adalah seekor semut yang rupanya tidak sebesar tadi cuy. Rupanya imut banget ini semutnya. Aku menghabiskan 100.000 koin Tianlong tapi hanya mendapatkan seekor semut. Ini lebih buruk daripada penipuan 1 hit 999. Apakah bisa dikembalikan? Tak lama kemudian dia pun disenggol oleh seseorang. Hei Xiaolinzi, apakah kamu sudah menemukan binatang untuk dikontrak? Jika tidak, kita berdua bisa berbagi bersama nanti, kata seseorang di sana yang sok akrab banget. Long Tianjiao, teman baik Linhan, profesi tempur besar adalah berserker. Dia ini bernama Long Tianjiao. Kakak akan membantumu menangkap beberapa binatang cadangan. Bahkan untuk menangkap binatang saja harus minta bantuan orang lain. Ya, benar-benar sampah,
Ternyata Feng Yang juga hadir di sana dan menyeramai MC kita Linhan. Linhan, bagaimana kalau kau menggonggong seperti anjing saja? Aku juga akan memberimu binatang. Bagaimana? Anjing itu menggonggong pada siapa? Tanya dari MC kita Linhan. Ya, anjing itu menggonggong kepadamu lah. Jelasnya sambil tertawa terbahak-bahak dan menghina. Hei Linhan, ini giliranmu. Apa yang kau lakukan? Cepatlah masuk ke portal teleportasi. Pergi ke lokasi latihan levelingmu. Xiao Linzi, tidak aman masuk seorang diri. Aku akan ikut denganmu, kata si gendut yang akhirnya berpartner dengan Linhan MC kita. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Linhan, oh Linhan, aku sudah berbicara denganmu dan Guru Cao sebelumnya. Dalam ujian kali ini, jangan berharap kau bisa kembali hidup-hidup. Jawab dari Feng Yang dari gumamannya. Entah apakah yang direncanakan untuk Linhan kali ini. Apa yang dia rencanakan untuk menjebak Linhan MC kita? Kita lanjut cari tahu jawabannya di chapter berikutnya. Scene pun lantas berlanjut. Kita diperlihatkan pada pertarungan yang ada di sana. Master, semuanya sudah beres. Itulah yang digaungkan oleh si cewek. Layak menjadi salah satu dari 10 binatang buas zaman primordial. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 7 ekor Galvov sudah binasa seperti ini. Jika Ai tumbuh, bukankah itu akan langsung menjadi pembantaian di sini? Tidak buruk, tidak buruk. Dalam waktu beberapa menit, aku sudah naik ke level 6. Ya, namaku adalah Linhan, profesi Base Master transisi ke-1. Kini aku sudah beranjak menjadi level 6. Meskipun kekuatan tempurku tidak sebanding dengan Ai, tapi aku sudah hampir setara dengan profesi tempur biasa. Apakah ini cuy, yang dimaksud dengan semut kecil sebelumnya kini telah menjadi wanita yang sangat cantik? Ya, itu adalah jelmaan dari semut kecil sebelumnya. Cih, aku pasti sudah gila membandingkan nilai atribut denganmu. Kamu adalah salah satu dari 10 binatang buas zaman primordial. Bahkan binatang buas levelmu pun tidak banyak yang bisa dibandingkan denganmu. Tapi melihat penampilannya sungguh sulit mengatakan dia adalah binatang buas. Cantik sekali, kata dari Linhan MC kita yang memuji. Dia lebih seperti seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Master sedang tenang. Hal itu diperhatikan kedua orang dari kejauhan yang curiga dengan apa yang dilakukan Linhan beserta binatang wanitanya. Bukankah Cao Hong mengatakan anak itu sendirian? Lalu siapa wanita itu? Tidak tahu, tapi dia bisa membunuh Galwolf dengan tangan kosong. Kekuatan wanita itu jelas tidaklah lemah, kata orang-orang tersebut yang seperti pakaian anggota militer cuy. Terlebih lagi bentuk tubuh itu dan wajah itu terbaik dari yang terbaik, kata orang-orang di sana yang melamunkan. Bos, wanita itu lebih cantik dari Bai Bing. Bagaimana kalau kita ya, membunuhnya secara langsung akan sangat sia-sia bukan? Ya, mereka memiliki niat jahat yang kalian juga pasti bisa menebaknya. Terserah kalian, tapi wanita itu jelas bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Nanti kita bertiga akan bekerja sama untuk menyergapnya, menangkapnya tanpa persiapan. Dan aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh anak itu dulu. Kalian berdua, kenapa diam saja? Itulah yang digaungkan. Apa? Bagaimana kau? Kau ingin melawan Master? Ya. Mampu melumpuhkan kedua dan ketiga tanpa suara. Wanita itu setidaknya berada di level 20 ke atas. Ai, tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Tanpa basa-basi, para orang-orang ini pun langsung beranjak dari tempatnya. Sebenarnya siapa anak itu? Dia sebenarnya bisa memiliki pengawal selevel ini. Bagaimana caranya? Sial, ternyata dia lebih cepat daripada kita. Pertarungan pun tidak terelakkan di sana. Ai, berhentilah. Sial, apakah level rekomendasi tempat ini benar-benar hanya level 11 sampai level 20? Ternyata Ai melindungi Linhan di sana dari sergapan para orang-orang militer yang penasaran. Ternyata yang mengejutkan adalah muncul level 22 Galvov King yang ada di sana. Serigala ini sedikit kelewatan batas. Ternyata sebelum para orang militer itu menyerang cuy, dia sudah disergap duluan oleh monster binatang buas berbentuk serigala ini. Misi tingkat bos, bunuh Galvov King, hadiah misi 200 poin binatang. Raja Serigala level 22, ini akan sedikit merepotkan untuk kita. Batin dari Linhan sang MC kita yang mengkhawatirkan. Ai, makhluk ini tidak mudah untuk ditangani. Apakah tidak lebih baik untuk kita mundur dulu? Ya, baiklah, melihatnya seperti ini, dia tidak akan tenang kalau tidak bertarung. Kalau begitu majulah, Ai, bunuh dia. Vush, serangan pun dilangsungkan. Kali ini apa yang terjadi? Ai pun terlempar dari serudukan binatang buas serigala tersebut. Karena memang levelnya lebih tinggi dibandingkan Ai saat bertarung. Pertarungan pun jadi terasa berat untuk Ai mengalahkan monster binatang buas serigala berlevel 22. Serigala itu dengan buasnya membabi buta dan segera mengakhiri hidup dari Ai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Benar saja, perbedaan level mereka itu terlalu besar. Dalam konfrontasi langsung, Ai tidak akan banyak diuntungkan. Vus, serigala itu pun menyasar MC kita Linhan dan segera menyergapnya.
Sial, serigala-serigala ini tidak punya etika bela diri. Mereka sebenarnya bersembunyi diam-diam lalu menyerang secara mendadak. Gawat, dia menyergapku. Kalian masih terlalu muda. Terima kasih sudah mengantar kepala anjing kalian jauh-jauh. Awalnya aku masih berpikir bagaimana cara membunuh Raja Serigala. Sekarang jadi lebih mudah. Vus, kali ini dengan kemampuannya, Lin Han pun mencoba untuk menyelamatkan. Dia pun mencoba segala cara untuk bisa melawan monster serigala. Misi tempur pertama, bunuh 10 binatang buas 9/10. Dengan segala usahanya, akhirnya dia berhasil mengalahkan monster serigala itu dengan cara merobek mukanya. Wadidaw, apakah kekuatan tempur yang akan dipertunjukkan oleh misi kita ini cuy? Ternyata baru terlihat dia berhasil membunuh binatang buas tepat di hadapannya. Oke lah, kita lanjut lagi ke chapter berikutnya. Scene pun lantas berlanjut. Misi tempur pertama, bunuh 10 binatang buas 10/10. Misi tempur pertama selesai, mendapatkan 100 poin binatang buas. Inilah yang terjadi. Ai gunakan Berserk Strike untuk mengakhirinya. Menggunakan 100 poin binatang untuk membangkitkan skill Berserk Strike pada Celestial Hornet Ant. Deskripsi skill Berserk Strike menimbulkan damage sebesar 100% dari kekuatan sendiri kepada target. Inilah yang dilancarkan. Serigala itu seperti kebingungan. Dia tidak tahu menahu atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia pun langsung melancarkan serangan dan Ai pun telah berubah menjadi mode hewannya dan bertempur secara tiba-tiba. Vus, pertempuran pun tidak terelakkan di antara mereka hingga menimbulkan ledakan demi ledakan yang terjadi di sana. Sistem lantas menampilkan notifikasinya. Misi tingkat bos, bunuh Galwolf King 1/1, misi selesai. Mendapatkan 200 poin bintang, berhasil membunuh Galwolf King, EXP plus 1500. Raja Serigala level 22 langsung mati begitu saja. Ini baru binatang yang sebenarnya. Inilah kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan oleh Ai kepada masternya. Apakah sistem baru saja mengirim pemberitahuan? Ya, host telah membunuh Galwolf, senjata biasa telah dia jatuhkan. Silahkan periksa. Host telah membunuh Galwolf King, senjata eksklusif telah dijatuhkan. Silahkan diperiksa. Status Berserk Strike telah berakhir. Master, aku mengalahkan anjing besar itu. Tenanglah sedikit. BTW kenapa mereka tiba-tiba berpelukan cuy? Hal itu juga membingungkan sang master alias Lin Han. Perasaan ini sungguh aneh. Ternyata Ai semenakjubkan ini. Master, aku lelah. Aku mengantuk sekali. Itulah yang dilakukan oleh Ai secara tiba-tiba yang membuat Lin Han pun membiarkannya. Bagus, ini adalah Ai yang biasanya. Kamu sudah bekerja keras, jadi istirahatlah dulu. Mengerti, Master? Tak lama kemudian, dia pun berubah kembali menjadi semut kecil yang sedang beristirahat. Lucu banget nih cuy, semutnya imut banget. Mode hemat energi sedang memulihkan kekuatan. Membunuh monster juga bisa menjatuhkan item. Ini hampir seperti game online di kehidupan sebelumnya, kata dari Lin Han yang menanggapi sambil mengecek sistemnya. Biar kau lihat equipment apa saja yang dibutuhkan. Sedang memulai data. WTF, keberuntunganku benar-benar luar biasa. Ternyata mendapatkan pedang Wolfang Grip. Pedang perak yang dijatuhkan secara eksklusif oleh Galwolf King. Berlevel 22, agility-nya sangat menakjubkan dan mungkin akan berguna di nantinya di pertempuran selanjutnya. Tidak buruk, seharusnya bisa dijual dengan harga yang sangat bagus. Dia pun juga mendapatkan senjata tombak yang sangat mengerikan. Tunggu sampai Ai pulih lalu lanjutkan berburu lagi. Sambil leveling bisa juga mengumpulkan equipment untuk dijual. Sedang memuat status karakter. Setelah membunuh cukup banyak monster barusan, aku tidak tahu level berapa aku sekarang. Nama adalah Lin Han, profesi Beastmaster transisi ke-1, profesi tersembunyi level 10. Peringatan, host telah mencapai level tertinggi saat ini, harap segera melakukan peningkatan profesi. Jika tidak, Anda tidak akan bisa naik level. Tidak kusangka, membunuh seekor Raja Serigala saja, EXP ku sebenarnya langsung penuh sampai level maksimal. Awalnya aku ingin lanjut membunuh monster untuk meningkatkan kekuatan, sekaligus mendapatkan beberapa equipment untuk dijual. Tapi sepertinya sekarang sudah tidak perlu lagi. Tapi sebelum keluar, lebih baik aku ngobrol dulu dengan dua orang yang masih hidup ini dan tanyakan siapa dalang di belakang mereka. Tanyanya sekali lagi. Sepertinya beberapa waktu ke depan tidak akan terlalu membosankan. Beberapa jam kemudian, kita diperlihatkan di tempat yang lain. Tim medis, dengarkanlah baik-baik. Para siswa yang berpartisipasi dalam ujian akan segera kembali. Semua harus selalu siap siaga, lakukan pemeriksaan dan pengobatan untuk para dewa, kata seseorang di sana. Tapi beberapa orang mungkin tidak seberuntung itu, bisa bertahan untuk kembali saja dan mendapatkan perawatan sungguh sangat baik. Cao Hong, ya, di sana juga ada Bu Guru Bai. Kenapa Bu Guru Bai datang ke sini? Bukannya katanya dia ada urusan hari ini. Guru Bai ini hanya untuk menyambut kembalinya para siswa yang berpartisipasi di dalam ujian.
Serahkan saja padaku, kenapa perlu repot datang ke sini? Tentang ujian Linhan, bukankah kau harus memberiku penjelasan? Kata Bu Guru Bai yang menanyai. Guru Bai, aku tahu hubunganmu dengan Linhan itu cukup baik. Tapi sebagai pengajar, kita perlu memperlakukan setiap siswa secara adil, bukan? Dalam hal ini, aku bisa berbagi pengalaman. Bagaimana kalau kamu ikut ke tempat yang sepi untuk berdiskusi dengan baik? Wadidaw, kalian pasti tahulah niatan akal bulus lelaki yang satu itu. Chow Hong, aku menginginkan penjelasan, tanya dari Bu Guru Bai yang langsung mengancamnya dengan sebilah pisau yang mengagetkannya. Guru Bai, aku tidak mengerti apa itu maksudmu. Linhan baru saja terbangkitkan seperti seorang Beastmaster. Kan tetapi, kau malah menempatkannya di tempat yang berbahaya, di zona pelatihan tingkat perak. Di sana jangankan melindungi diri sendiri, bahkan untuk sementara mendapatkan satu binatang kontrak pun mustahil baginya. Apa kau pikir karena keluarganya sudah tidak ada, kau bisa seenaknya menindasnya? Tanya dari Bu Guru Bai yang mencecar pertanyaan terhadap guru lainnya. Guru Bai, kamu mungkin sedikit salah paham tentangku. Aku melakukan ini karena ada alasannya. Linhan terbangkitkan sebagai Beastmaster tanpa melalui cobaan dan kesulitan. Bagaimana mungkin dia bisa naik level dengan cepat seperti itu? Lagi pula, bukan berarti aku mengirimkannya untuk mati. Aku bahkan sudah mengatur 3 asisten pengajar untuk membantunya. Sebaiknya kau berdoa agar Linhan ini bisa selamat tanpa cedera. Ya, dimanapun dia terluka, aku akan memotong bagian yang sesuai dari tubuhmu untuk menghentikannya, kata Bu Guru Bai yang rupanya sangat tertarik dengan Linhan dan tidak ingin membuatnya terluka sama sekali. Dasar jalang, hanya di saat seperti ini kau berani bersikap seperti itu kepada aku ya, kata Chow Bai yang menggumamkan sesuatu yang aneh cuy. Sepertinya dia ini tidak suka dengan Linhan dan bersiap akan memulai rencana jahatnya. Tunggu sampai kau melihat mayat Linhan, akan kulihat apakah kau ini masih bisa tetap sedingin itu. Saat itu selama aku memanfaatkan kesempatan, mungkin aku juga bisa jadi rupanya dia menyukai Bu Guru Bai habis-habisan. Tapi apakah yang akan dilakukannya di rencana berikutnya? Kita cari tahu saja jawabannya di chapter berikutnya. Scene pun lantas berlanjut. Orang-orang yang berpartisipasi dalam ujian sudah kembali ternyata. Kelas 6, Leng Ling Sui, profesi langka Strom Mage, salah satu dari 2 jenius sekolah pertama. Astaga, itu Leng Ling Sui. Benar saja, dia yang pertama menyelesaikan ujian. Layak sebagai salah satu 2 jenius di sekolah pertama. Tapi dibandingkan dengannya, Linhan benar-benar tidak sebanding. Inilah Ling Sui yang dijelaskan. Layak sebagai peringkat 1 di sekolah. Kamu bahkan keluar lebih cepat dariku. Ling Sui sebagai 2 jenius terbesar di sekolah pertama saat ini. Kita harus akrab di masa depan, kata dari Feng Yang yang terus saja menggoda wanita itu, namun dihiraukan. Jika itu Linhan yang dulu, aku masih bisa mempertimbangkannya. Sedangkan kau, lupakan saja. Hai, si gendut pun akhirnya keluar juga dari portal itu. Shaolin Zi belum juga kembali ya? Tidak kusangka si Fatty ini ternyata tidak mati di dalam ujian. Benar-benar sangat beruntung kau gemuk. Tapi teman baikmu tidak seberuntung itu. Linhan pasti sudah mati di dalam alam rahasia, bukan? Tanya darinya sekali lagi yang membuatnya sedikit marah. Feng Yong, kalau berani ulangilah perkataanmu sekali lagi. Oke, aku ulangi. Linhan mati di dalam sana. Hanya seorang Beastmaster sampah. Bisa bertahan berapa lama memangnya dia? Hal itu pun membuat sang guru merasa marah atas kejahilan mereka. Long Tianjiao, apa Linhan itu ayahmu? Jangan terlalu memikirkan orang lain lah. Tingkatkan saja kekuatanmu sendiri. Rupanya dia pun menantangnya. Cepat minggir ke samping, jangan menghalangi siswa yang lain untuk kembali. Cih, bagaimana Shaolin Zi ini pasti akan kembali ya. Hingga 1 jam kemudian pun berlalu. Saudara Feng, kamu ini sudah bekerja keras selama beberapa hari terakhir. Saudara Feng, apakah pijatannya pas? Kata dari orang-orang di sana. Semua orang sudah kembali. Kenapa Shaolin Zi masih belum juga keluar? Apa masih perlu ditanya? Dia pasti sudah mati di dalam sana. Lagi pula dia adalah Beastmaster. Mati di tengah kawanan binatang buas juga bisa dibilang mati di tempat yang seharusnya, bukan? Kata orang-orang sekali lagi yang menghina Linhan yang belum juga kembali. Hingga tak lama kemudian, singkat cerita, ada batu yang melesat ke arah si gendut. Hal itu pun mengagetkannya karena datangnya arah batu itu adalah dari MC kita Linhan yang kini akhirnya kembali dari portal tersebut. Aku bermain sampai lupa waktu. Sejak kapan sekolah ini punya anjing yang berisik sebanyak ini ya? Kata dari Linhan yang membuat semuanya terkejut. Si gendut pun lantas menghampiri dan senang atas kedatangan Linhan di sana. Bocah, akhirnya kau kembali juga. Hah, dasar bocah nakal, membuatku khawatir saja, kata Bu Guru Bai yang mengetahui dari kejauhan. Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas mengirim 3 orang untuk menghabisinya. Kenapa sampah ini masih baik-baik saja? Kata si Brewo yang menanggapi dari kejauhan, yang ternyata dialah yang menjebak dan membuat Linhan kesusahan di dalam alam portal tersebut cuy. Mungkin itu adalah bagian dari rencana jahatnya yang belum berhasil melumpuhkan MC kita Linhan. Linhan, oh Linhan, anggap saja kau beruntung kali ini.
Tapi jangan harap aku akan melepaskanmu begitu saja, gumamnya. Apa yang bisa dilakukan Beastmaster tanpa binatang peliharaan? Mungkin dia hanya bersembunyi di sudut setelah masuk ke dalam. Si gemuk pun lantas mengomentari dan membela Linhan. Feng Yong, apakah otakmu bermasalah? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa semua orang itu adalah pengecut sama sepertimu? Apakah aku pengecut atau bukan? Kita buktikan nanti saja. Linhan, Beastmaster sampah ini bersembunyi dengan gemetar di pegunungan Bayang begitu lama dan baru keluar sekarang ini. Ini baru benar-benar pengecut. Apa kau bilang? Dia pun tidak terima, namun dihentikan oleh Linhan aksinya. Feng Yong, apakah kau sudah cukup untuk menggonggong? Dengan kemampuanmu yang sedikit itu, kau bahkan tidak layak menjadi pembawa sepatu untuk binatang buas peliharaanku. Hal itu pun menantang Feng Yong yang ada di sana atas perkataan Linhan sebelumnya. Lalu, apakah kau ingin bertaruh? Ayo lihat siapa di antara kita yang levelnya lebih tinggi. Ya, jika kau menang, aku akan memberimu 100.000 koin Tianlong. Jika kalah, kau harus berlutut dan bersujud memanggilku kakek. Baiklah, ayo kita bertaruh. Ayahmu ini akan menampar wajahmu sampai masuk ke inti bumi sebentar lagi. Xiaolin Zi, kamu jangan gegabah. Masih ada instruktur di sini. Instruktur Chao, ini urusan pribadi kami berdua. Kuharap kamu tidak ikut campur atas apa yang akan kami lakukan, kata MC kita yang sudah berpendapat. Tentu saja, tapi karena kalian bertaruh, kalian harus menepati janji. Kejujuran adalah karakter yang paling dihargai di sekolah pertama kita. Linhan, ini kau sendiri yang cari mati. Aku tidak keberatan memberimu pisau, katanya sekali lagi. Tatapan itu dan aura licik yang familiar. Itulah kata Bu Guru Bai yang menanggapi dari kejauhan. Bocah nakal ini pasti ingin menjebak seseorang. Baiklah, karena taruhan sudah dibuat, kalau begitu ayo kita mulai. Pak Guru Chao pun membuat mereka akan segera bertanding di sana dengan adil dan makmur. Instruktur Chao, meskipun aku tidak dalam taruhan, tapi aku adalah saudara Linhan dalam roda ini. Aku akan ikut juga, kata si gemuk yang rupanya ikut bertaruh di sana. Hah, kau ini hanya level 2, apa yang bisa dibanggakan? Kata Feng Yong yang bersikap sombong. Dia adalah level Great Sword Warrior level 3. Lihatlah baik-baik, inilah level yang seharusnya dicapai oleh seorang yang jenius. Wah, WTF, level 3 dari saudara Feng memang luar biasa. Ya, dia layak sebagai profesi yang langka. WTF, si bajingan Feng Yong ini sebenarnya naik ke level 3. Aku akan lengah. Linhan, sekarang adalah giliranmu. Long Tianzhao yang lemah itu saja level 2. Kau tidak benar-benar sampah yang mungkin lebih tinggi darinya. Menurutku kalian berdua sebaiknya berlutut bersama dan bersujud memanggilku kakek saja, kata Feng Yong yang bersikap sombong dan ketus. Apa yang kau banggakan? Hei Feti, tunggu dulu. Xiaolin Zi, memangnya ada apa? Tenang saja, kekuatannya yang sedikit itu masih belum layak untuk masuk hitunganku. Hanya level 3, bahkan jika aku turun level pun dia tidak akan bisa menandingiku. Dia tidak akan bisa mengalahkanku. Aku adalah Beastmaster level 10. Hal itu pun mengejutkan semua orang di sana saat Linhan memberitahukan level dia sebenarnya. Bagaimanakah pertarungan yang akan berlanjut? Kita cari tahu jawabannya di chapter selanjutnya. Scene pun lantas berlanjut. Beastmaster level 10. Ya, ini sangatlah mengerikan. Seorang Beastmaster sampah, bagaimana bisa menjadi sekuat ini dalam waktu yang singkat? Bahkan Feng Ling Sui yang peringkat 1 di seluruh sekolah pun tidak bisa melakukannya. Kamu pasti curang. Benar, kamu pasti curang, kata dari Feng Yong yang mengomentari. Kali ini MC kita menunjukkan level 10-nya yang membuat semua orang tercengang. Hanya karena kau tidak bisa melakukannya, kau pikir orang lain juga tidak bisa. Apa kau tahu apa itu profesi tersembunyi yang dimaksudkan? Kata MC kita yang membabi buta, yang cukup mengancam keberadaan dari si musuh. Instruktur Chao, kau sudah setuju untuk menjadi saksi dalam taruhan kami. Dan sekarang akulah yang menang. Tolong bantu aku mengawasi Feng Yong. Jangan biarkan dia berbuat curang. Oh iya, alasan aku bisa naik ke level 10 adalah berkat bantuan dari beberapa asisten pengajar. Mereka telah mengerahkan banyak tenaga untuk melindungi aku. Tolong sampaikan rasa hormatku kepada mereka. Instruktur Chao pun merasa heran atas perkataan tersebut. Linhan tahu aku mengirim orang untuk menghabisinya. Lalu kenapa dia masih hidup? Mungkinkah dia menangkap anak buahku dan berniat menggunakannya untuk menjatuhkan aku? Kata dari instruktur Chao yang ketahuan tabiat buruknya. Aku sudah berusaha payah untuk mencapai posisi ini. Bagaimana bisa aku membiarkan bajingan kecil menghancurkannya? Hari ini aku harus membuat bocah ini diam selamanya. Linhan, sebenarnya sudah mencapai level 10. Inikah mantan junior nomor 1 di sekolah? Hal itu pun membuat si cewek menjadi kesengsem. Tapi cepat atau lambat, aku pasti akan mengejarnya. Walaupun aku masih berada di Stermage level 5. Kakak Bing, bukankah kamu bilang ada urusan yang penting? Kenapa kamu datang ke sini? Urusanku sudah selesai, jadi tentu saja aku datang ke sini. Ini awalnya adalah tugasku. Tidak mungkin aku tinggalkan begitu saja, bukan?
Guru Bai, kamu barusan melihatnya kan? Dalam waktu beberapa jam saja, Xiaolin sudah naik ke level 10. Jika membuat sedikit waktu lagi, dia pasti akan tidak terkalahkan di dunia ini. Mendengar itu, Bu Guru pun menjadi terheran. Ah, benarkah? Namun tak lama kemudian, instruktur Chao menyerang dari belakang yang membuatnya terkejut. Pergilah kau ke neraka. Bu Guru Chao pun melindungi dengan segenap hati. Dia melindungi Lin Han dengan aksi pertahanannya. Chao Chong, apa yang ingin kau lakukan? Menyerang siswa melanggar aturan akademi? Bai Bing, jangan gunakan aturan akademi untuk menekanku. Ternyata ini adalah pertarungan antara kedua guru yang berselisih. Hari ini aku harus menangkap Lin Han. Apa maksudmu? Vush! Pertarungan pun tidak terelakkan di antara kedua guru ini. Selama aku ada di sini, jangan harap kau berhasil. Aku akan memberikanmu serangan yang berarti. Guru Bai, semangatlah. Ya, tidak bisa, Kakak Bing bukan tandingan Chao Chong. Kalau terus begini dia akan dirugikan. Pak Guru Chao pun mencoba melawan Guru Bing di sana. Dasar jalang, kau sebenarnya membela Lin Han seperti itu atas ketulusan hatiku padamu ternyata sia-sia ya. Dia memberikan serangan dan berani melawan Bu Guru Bai begitu saja. Kalau begitu biar ku ambil sedikit bunganya dulu. Itulah yang akan dia lakukan. Namun ternyata MC kita Lin Han pun memberikan penyelamatan. Dia langsung menendang Pak Guru Chao begitu saja. Ngeri banget nih bos, menendang gurunya sendiri. Pertarungan yang tidak penting itu pun akhirnya berakhir. Karena memang seharusnya tidak seperti itu terjadinya. Karena malah melawan Pak Guru dan Bu Gurunya sendiri. Kakak Bing, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Instruktur Chao, bagaimana rasanya tendangan terbang level 10ku? Kau menyerangku secara tiba-tiba. Kalau tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, aku tidak segan membiarkanmu merasakan kekuatan base master level 10 lagi. Lin Han, jangan pikir aku tidak tahu bagaimana kau bisa naik ke level 10. Aku mengatur 3 asisten pengajar level 15 untuk mengikutimu. Sekarang tidak ada satupun yang akan kembali. Pasti kau sudah kehilangan akal dan membunuh mereka semua, lalu menambahnya menjadi EXP kan? Dengan hati sekejam itu, kau tidak pantas menjadi siswa akademi kami. Hari ini aku harus menghukummu di tempat, kata Pak Guru Chao yang akan mengeluarkan segenap kekuatannya. Chao Chong, asisten pengajar yang kau sebut, apakah orang ini? Inilah yang disebutkan oleh MC kita Lin Han dan memberitahu siapa yang dimaksudkan sebelumnya. Ahau, sebenarnya sudah mati? Tanyanya yang penasaran. Maka dua orang lainnya pasti juga tidak akan selamat bukan? Ini malah bagus, orang mati tidak akan bisa bersaksi, kata Pak Guru Chao yang kini mendapatkan idenya. Bagaimanakah kelanjutan selanjutnya cuy? Kita langsung gas, capcus ke chapter berikutnya. Scene pun lantas berlanjut. Lin Han bahkan mayatnya ada di sini. Apalagi yang bisa kau bantah? Bantah, aku hanya melihat seseorang mati di pegunungan bayangan dan membawanya keluar dengan niat yang baik. Tidak seperti seorang yang dengan sengaja mengirim anak buahnya untuk mati, lalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saudara, nasibmu sungguh tragis. Bahkan setelah mati pun masih dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau kamu tidak terima, ingat untuk mencarinya di tengah malam, jangan cari aku. Itulah yang digumamkan oleh Pak Chao yang kini bereaksi. Dia semakin emosi dibuatnya dan langsung bersiap menyerang Lin Han di hadapannya. Akan kupatahkan keempat anggota tubuhmu sekarang juga. Ayo lihat apakah kamu masih berani bicara sembarangan. Vus! Chao Chong, kau berani? Xiaolin Zi, hati-hatilah. Takut aku mengungkapkan perbuatan kotormu kan? Jadi marah karena malu ya? Pertarungan pun tidak terhindarkan kala itu. Dengan mudahnya MC kita Lin Han berhasil menghindari serangan demi serangan. Lagi pula, siapa sangka seorang instruktur sepertimu sebenarnya akan mengirim orang untuk menyakiti sendiri. Apalagi siswamu sendiri. Diam, aku akan melakukan ini untuk membalaskan dendam dari Ahau. Mau balas dendam atau mau membunuh orang untuk menghilangkan bukti? Bukankah kamu sendiri yang tahu? Vus. Instruktur Chao beri pelajaran yang bagus kepada sampah itu. Guru Chao, semangat, kata dari para supporter Pak Guru Chao yang kini membela Pak Guru Chao untuk menghabisi muridnya sendiri, yaitu adalah Lin Han. Tinju 1000 tangan pun dilangsungkan. Apa yang terjadi? Kenapa sampah ini bisa menghindari segala pukulanku? Ternyata Lin Han dengan mudahnya menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Pak Guru Chao. Bahkan profesi tempur level 20 pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Chao Chong lebih kuat dariku. Dalam pertarungan langsung, aku bukanlah tandingannya. Itulah yang digumamkan oleh Lin Han saat menghindari serangan demi serangan. Tapi, aku tidak akan hanya mengandalkan adu fisik denganmu saja. Aku juga akan menggunakan kekuatan sistem tempurku dari sistem Ice Magic Staff, persyaratan level 10. Apa ini?
Dia mengeluarkan kekuatan es dari tombaknya yang sebagai item baru dari MC kita Linhan. Serangan itu pun digunakan kembali. Untungnya setelah naik level, kekuatanku meningkat cukup drastis pesatnya. Jadi aku bisa menekan Cao Chong sekarang juga. Juga berkat magic staff ini yang bisa membekukan Cao Chong, kalau tidak aku benar-benar tidak akan bisa menemukan celah sebesar ini. Selama aku menjaga jarak, selanjutnya aku tidak perlu lagi turun tangan. Ya, lagi pula poin atributku mungkin hanya sedikit lebih rendah dari Cao Chong. Tapi jika digantikan dengan Ai, iya, inilah yang akan terjadi. Maka Cao Chong hanya akan bisa pasrah untuk dipukuli. Dia pun mengeluarkan Celestial Hornet N-nya yang bernama Ai, yang akan membantunya dalam pertarungan kali ini, yaitu adalah semut cantiknya yang kini diajak bertarung oleh Linhan. Tidak bagus, orang yang menyakiti Master, semuanya harus mati. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Adu kekuatan antara Ai dan juga Pak Guru Cao makin menggelegar. Adu energi pun terjadi kala itu menimbulkan ledakan di mana-mana. Akhirnya Ai pun berhasil membuat Pak Guru Cao sampai terpental. Fatty pun berkomentar atas hal itu. Shaolin Zi sangat hebat, dia sebenarnya menyembuhkan seorang gadis. Namun Bu Guru pun berkomentar, siapa wanita itu sebenarnya? Termasuk para murid lainnya yang juga memperhatikan dan tercengang atas kekuatan dari Ai, wanita cantik semut idola dari Linhan. Instruktur Cao sebenarnya terlempar keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia sampai kalah seperti itu. Lantas Bu Guru Fei pun menjawab. Dia meneriakkan sesuatu seperti yang tidak wajar. Ai, kembalilah. Ai pun disuruh untuk kembali karena situasinya menjadi lebih rumit. Identitas Ai sebagai binatang buas kuno cukup sensitif. Jika terungkap terlalu dini, itu tidak akan baik bagi kita. Lebih baik suruh dia kembali dulu. Master Ai patuh dan berhenti bertarung. Ai ini pintar kan? Kata dari Ai yang menjawabi masternya Linhan. Dia terlihat cukup penurut dan juga sangat imut. Pintar, tapi kamu sebaiknya berubah dulu menjadi semut. Dia disuruh menjadi semut kembali yang sangat kecil dan imut dan berada di bahu Linhan seperti biasanya. Bagaimanakah pertarungan akan berlanjut? Kita langsung saja gas lagi lah coy ke chapter berikutnya. Scene pun lantas berlanjut kembali. Linhan, kau tidak hanya membunuh asisten pengajar, tapi juga bersekongkol dengan orang luar untuk menyerang instruktur ini. Di mana wanita barusan? Lupakanlah. Siswa yang moralnya rusak sepertimu. Pak Guru Cao pun makin mengamuk setelah dibuat porak-poranda tubuhnya. Dia tidak terima dikalahkan oleh seekor semut wanita yang sangat imut dan centil. Harus dihukum dengan sangat berat kau ini, Linhan. Tunggu dulu, ternyata tak berapa lama datanglah seseorang misterius di sana yang langsung mengejutkan Pak Guru Cao. Entah siapakah orang ini, karena cahaya biru menutupi seluruh tubuhnya. Instruktur Cao, masalah ini belum diselidiki dengan lebih jelas. Jangan menuduh siswa secara sembarangan. Kenapa Anda ada di sini? Dia adalah Pak Dekan. Dia ini bernama Si Kong Cheng, dekan sekolah pertama, level 56 Demon Slaying Celestial Master. Wadidaw banget dah cuy. Dekan Linhan telah membunuh asisten pengajar demi naik level. Saya ingin menangkapnya untuk dihukum, dia bahkan ingin membunuh saya, Tuan. Orang jahat seperti dia itu harus dihukum dengan sangat berat, kata Pak Guru Cao yang mengompori Pak Dekan. Dengan saksi dan bukti yang lengkap, mohon Dekan mengambil keputusan dan juga menghukum mati Linhan. Menyebarkan rumor begitu membuka mulut ya. Apakah benar-benar berpikir aku akan repot-repot lari ke sana hanya untuk membantah rumor? Linhan, sepertinya kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tentu saja, Dekan, bagaimana kalau Anda terlebih dulu memeriksa penyebab kematian asisten pengajar itu? Biar aku periksa. Vush! Tulang dadanya hancur total dan sebagian besar organ dalam juga hancur. Luka mematikan seperti ini seharusnya disebabkan oleh binatang buas berukuran besar. Meskipun serangan mematikan itu berasal dari binatang buas, itu pasti ada hubungannya dengan Linhan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Linhan bisa membawa kembali mayatnya? Instruktur Cao, kamu sudah mudah sekali menuduh orang lain. Sayang sekali kau tidak jadi kepala dapur ya. Aku hanya membawa kembali asisten pengajarmu, dan kau langsung menuduh akulah yang membunuhnya, kata dari MC kita Linhan yang menjawabi. Kenapa kau tidak mengatakan dia kau kirim untuk membunuhmu? Tapi karena terlalu lemah, dia dibunuh balik oleh binatang buas. Omong kosong, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Dekan, Cao Chong sebelumnya sudah menempatkan Linhan ke zona leveling yang tidak sesuai dengan levelnya. Saya memiliki kecurigaan bahwa dia berniat mencelakai siswa. Adapun apakah dia mengatur asisten pengajar untuk melindungi siswa? Saya sangat meragukannya. Fitnah Dekan, sebagai seorang instruktur, bagaimana mungkin saya mencelakai siswa ini? Itu semuanya fitnah, kata dari Pak Guru Cao yang tidak terima dikatakan bersalah.
Semua itu hanya kata-kata sepihak dari Lin Han. Tidak ada bukti sama sekali. Lin Han menuduh seorang instruktur bukanlah perkara sepele. Apakah kamu melihat bukti? Ya, orang-orang yang aku kirim sudah mati. Orang mati tidak bisa bersaksi kan? Bahkan jika mereka masih hidup, apakah mereka akan membantu Lin Han menuduhku? Aku tidak punya hobi menuduh orang lain tanpa alasan. Alasan aku berkata seperti itu adalah ini. Tentu saja, karena aku memang memiliki bukti. Dia pun mengeluarkan kedua orang lainnya yang sebelumnya dikalahkan oleh Lin Han di dalam dunia kultivasi. Semua orang pun tercengang atas bukti yang disampaikan oleh MC kita, termasuk ada potongan serigala yang menyerangnya terlebih dahulu. Saat kejadian, ketiga orang ini diam-diam mengawasiku. Namun naasnya, mereka malah bertemu dengan Wolf King. Seorang asisten pengajar mati di tempat. Barulah aku turun tangan dan membunuh Gale Wolf King ini. Adapun alasan kenapa instruktur Chow mengirim ketiga orang ini adalah untuk mengawasiku secara diam-diam. Kedua orang ini seharusnya bisa memberi kita jawaban. Aku katakan, instruktur Chow lah yang memerintahkan kami untuk mengawasi Lin Han. Dan jika diperlukan buat seolah-olah dia mati dicakar binatang buas. Benar, semuanya atas perintah instruktur Chow. Jangan lakukan itu lagi pada kami tidak tahan. Kata anak buah yang akhirnya berkata jujur, menyalahkan instruktur Chow lah yang bersalah atas semua penuduhan ini. Mereka pun lantas melanjutkan. Di alam liar tidak kekurangan makhluk jenis semut, dan mereka adalah hewan yang sangat taat pada hierarki. Mereka ketakutan atas ancaman yang diberikan oleh MC kita yang menyewarkan kegunaannya. Dengan adanya AI, semut bebas kuno memaksa mereka mengaku sangatlah mudah ya. Diilik-itik rupanya cuy. Instruktur Chow, bukankah kau harus memberiku sebuah penjelasan lagi? Tanya dari Lin Han yang menanyakan kepada Pak Guru Chow. Siap, kedua orang ini sungguh tidak berguna. Kenapa mereka malah pada ngaku? Dia pun semakin ketakutan dan mengerti ada rune magic yang tiba-tiba menempel pada dadanya. Apakah yang terjadi? Rupanya itu adalah hukuman dari Pak Dekan. Chow Chong, sebagai seorang instruktur akademi, kau sebenarnya berniat mencelakai siswa kita. Itu adalah pelanggaran serius terhadap prinsip akademi kita. Kau bersiaplah untuk menerima hukuman yang seharusnya, kata Pak Dekan yang memberikan hukuman kepada instruktur Chow pada akhirnya. Semua sudah berakhir, ayo kita segera pergi, kata Guru Feng yang berada di sebelah dari MC kita Lin Han, yang rupanya mereka berdekatan saat ini. Kamu baru saja menyelesaikan ujian dan pasti lelah kan? Naiklah ke mobilku untuk segera pulang. Inilah yang akan terjadi. Saat mereka akan bergegas, tiba-tiba dihadang oleh seorang cewek di sana. Lin Han, Gale Wolf King itu benar-benar kamu yang membunuhnya? Tanyanya sekali lagi.